Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dengan Anda pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita memasuki Pekan Biasa yang ke-17, Minggu 26 Juli 2020. Ada banyak hal yang bisa kita renungkan pada hari ini terkait sabda yang akan kita dengar pada hari ini. Bersama saya, Romo Andreas Nugroho SCY, sekarang melayani di Paroki Bidara Cina, Gereja Santo Antonius Padua. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Semoga Allah Roh Maha Kudus menjernihkan pikiran kita dan juga bisa membuka hati untuk mendengarkan sabdanya dan menjadi kekuatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pelindung dan harapan kami. Tanpa Engkau tiada sesuatu pun yang baik lagi suci. Limpahkanlah kiranya belas kasih-Mu kepada kami, agar di bawah bimbingan dan penyelenggaraanmu kami dapat memanfaatkan ciptaan-Mu di bumi sedemikian rupa, sehingga kami tetap terpikat pada nilai-nilai abadi, nilai-nilai surgawi. Bukalah hati, pikiran, dan perasaan kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan meresapkannya, sehingga menjadi kekuatan bagi kami untuk mengamalkan ajaran cinta kasih Yesus Kristus Putra-Mu. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama yang kita akan dengar pada hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja, bab atau pasal 3 ayat 5 dilanjutkan ayat 7 sampai 12. Pada suatu malam Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Lalu Salomo berkata, "Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping perak dan emas. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku,
sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku sehingga aku hidup lebih berharga sebab Taurat-Mu kegemaranku. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberikan terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bab atau pasal 8 ayat 28 sampai 30. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena rahasia kerajaan telah kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pengajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar sabda yang lengkap kita dengarkan pada hari ini. Ada 3 sabda yang kita dengar. Tadi dalam bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja, bacaan kedua dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, dan juga baru saja kita mendengar sabda dari Injil, dari kutipan Injil Matius bab 13. Nah, pada kesempatan ini kita ingin sedikit membahas dan merenungkan satu persatu sabda Tuhan yang bisa menjadi inspirasi kita dan kekuatan kita untuk menapaki hari-hari kita di kehidupan kita setiap hari. Kita lihat satu persatu. Dari bacaan pertama tadi kita mendengar sabda dari 1 Raja-Raja, di mana dikisahkan tadi Raja Salomo. Anda tentu kenal Raja Salomo siapa. Dia adalah seorang raja yang terkenal setelah Daud adalah ayahnya memerintah bangsa Israel. Raja Salomo dikisahkan tadi di awal tampuk pemerintahannya, ia diminta oleh Tuhan Allah untuk menyatakan, kamu pengen apa? Ini kan enaknya ya, kalau mungkin Anda ditanya oleh Tuhan Allah, oleh Tuhan Yesus, datang kepada Anda, ku beri 1 permintaan, lalu Anda meminta apa? Nah, pada hari ini, dalam bacaan pertama, Salomo ditawari oleh Tuhan Allah. Hai Salomo, anaknya Daud, kamu meminta apa? Saya akan beri. Nah, inilah hebatnya Salomo. Salomo sebagai raja yang pada saat itu memiliki tanggung jawab besar untuk memerintah dan mengamankan serta memelihara bangsa pilihan sebagai bangsa Israel, Salomo sebagai raja meminta satu hal yang sangat penting untuk hidupnya, sangat penting untuk tanggung jawab yang sedang ia emban. Tadi dikatakan kepada kita dalam ayat yang kelima dan juga jawaban Salomo lalu dalam ayat yang ke-7. Dikatakan di situ bahwa Salomo dikatakan bahwa di situ Tuhan Allah berfirman, mintalah apa yang kamu harapkan. Lalu Salomo meminta kepada Allah, dikatakan bahwa ia minta kepada Allah supaya diberi hati yang paham, menimbang perkara, untuk menghakimi umat dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Nah, Salomo ini minta hikmat kepada Tuhan Allah supaya apa? Supaya bisa melayani, supaya bisa memimpin bangsa yang sedemikian banyak. Dan ternyata, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa yang diminta Salomo itu berkenan di hati Allah. Dan Allah memberikan hati yang penuh hikmat itu kepada Salomo. Dan kalau Anda baca dalam kisah sesudahnya, yang kita baca pada hari ini adalah, yang kita dengar pada hari ini adalah bab 3 dari 1 Raja-Raja. Kalau Anda membaca sesudahnya, peristiwa yang kita dengar pada hari ini, di situ dikisahkan Salomo itu terkenal dengan kebijaksanaannya karena bisa memutuskan perkara yang sulit terkait 2 orang ibu yang memperebutkan 1 orang bayi. Tetapi oleh karena Salomo dengan hikmatnya, ia bisa memutuskan perkara yang sulit itu. Sehingga menjadi tersiarlah akan hikmat Salomo, akan kebijaksanaannya. Dan apa yang diminta oleh Salomo itulah yang sangat penting untuk hidupnya. Dan kalau Anda baca dalam ayat yang sesudahnya, yang kita dengar pada hari ini adalah berakhir pada ayat yang ke-12. Kalau kita lanjutkan dalam ayat yang ke-13, 1 Raja-Raja bab 3 ayat 13, di situ dikisahkan bahwa apa yang tidak diminta Salomo juga diberikan oleh Allah. Tadi dikatakan bahwa Salomo minta hikmat. Tetapi dikatakan dalam ayat yang 13, memang kita tidak dengar pada hari ini, kita hanya mendengar hingga sampai pada ayat 12. Dalam ayat yang 13 dikatakan di situ, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan,
sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Ini hebat bukan? Allah memberi yang tidak diminta oleh Salomo. Salomo tadi hanya minta yang sangat penting untuk hidupnya, minta hikmat. Supaya apa? Supaya bisa memimpin bangsa Israel dengan baik, mampu memutuskan perkara yang ini baik, yang itu jahat, dan bisa memutuskan perkara dengan tepat. Dan ternyata ketika Salomo tidak gelap mata, tidak minta ini, tidak minta nyawa musuh, tidak meminta umur panjang, tidak meminta kemewahan dan seterusnya, tetapi Salomo minta apa yang penting untuk hidupnya, dan ternyata apa yang tidak diminta oleh Salomo ternyata diberikan oleh Allah. Ini hebatnya Allah kita. Ketika Salomo meminta yang terpenting untuk hidupnya, itu menunjukkan sikap kerendahan hatinya untuk terpaut pada Allah saja. Dan apa yang ia tidak minta justru diberikan oleh Allah kepada Salomo. Maka dari bacaan pertama ini kita bisa merenungkan demikian. Apa sih yang sangat Anda butuhkan saat ini? Apakah itu kekayaan? Apakah benar kalau kita menjadi kaya lalu kita bahagia? Apakah itu promosi jabatan? Apakah benar dengan promosi jabatan itu kita menjadi terkenal dan juga menjadi bahagia? Atau beranikah kita meminta apa yang diminta oleh Salomo ini? Minta hikmat supaya bisa membedakan dan memutuskan segala perkara dengan bijaksana, mana yang baik, mana yang jahat. Dan kalau kita misalnya ya, kalau Anda berdoa ketika ada orang tua, anak, atau orang kenalan kita, ketika kita berdoa, mendoakan ketika dia merayakan ulang tahunnya, pasti Anda menyebutkan doa ini. Semoga Allah menganugerahkan umur panjang kepadanya, menganugerahkan kesehatan, enteng jodoh, lalu juga mendapatkan promosi jabatan dan seterusnya. Tetapi seringkali kita lupa kepada orang yang sedang berulang tahun, kita doakan supaya ia diberi hikmat seperti Salomo ini. Maka selain baik kalau kita juga belajar dari bacaan pertama ini, ketika Anda mendoakan saudara-saudari Anda, kenalan Anda, orang-orang yang Anda kasihi, anak atau orang tua, ketika sedang merayakan ulang tahunnya, tambah lagi satu. Semoga orang tua kita diberikan hikmat. Supaya apa? Supaya bisa menjalani hari-hari dengan baik seperti Salomo. Salomo meminta apa yang sangat penting untuk hidupnya, yaitu hikmat. Dan sesudah ia mendapatkan yang penting dan terutama dari Allah, ternyata ia pun diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekayaan dan kemuliaan. Maka baik kalau kita pada hari ini menyebut dalam hati kita, apa sih yang menjadi keinginanku? Apa yang menjadi sungguh-sungguh permintaanku kepada Tuhan Allah, supaya itu terwujud, dan apa yang saya minta ini sungguh-sungguh bisa mengembangkan hidup saya, mengembangkan perjalanan hidup saya. Itu yang pertama dari bacaan yang pertama, bahwa Salomo berani meminta yang sangat penting untuk hidupnya, dan Allah memberikan. Maka pertanyaan reflektif bagi kita semua, bagi Anda semua yang mendengarkan pada saat ini, bahwa apa sih yang menjadi kebutuhanku saat ini? Dan mari kita berani sebut kepada Tuhan, dan kita ingin agar apa yang kita butuhkan itu dikabulkan. Dan sekiranya apa yang kita butuhkan itu yang sangat penting untuk hidup kita. Sama seperti Salomo meminta yang sangat penting dan berguna untuk hidupnya sebagai seorang raja yang memerintah bangsa pilihan kala itu. Nah, lalu dalam bacaan yang kedua, tadi kita mendengar dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ada satu kutipan yang sangat menarik untuk kita renungkan, yang menurut saya setidaknya itu sangat menarik untuk kita renungkan. Kutipan ini sangat dalam maknanya dan patut kita renungkan bersama. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-28, dikatakan di situ, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Di sini dikatakan bahwa ditegaskan kepada kita bahwa Allah kita itu sampai sekarang turut bekerja dan aktif bekerja. Tidak berhenti tetapi aktif bekerja, melakukan segala sesuatu supaya apa? Supaya bisa mendatangkan kebaikan, keselamatan kepada saya, kepada Anda yang sedang mendengarkan acara ini. Dan ini adalah keyakinan kita. Mengapa ini menarik menurut saya setidaknya? Karena kata ini, kalimat ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalimat turut bekerja dalam segala sesuatu, saya merenungkannya demikian bahwa Allah ini tidak hanya menciptakan manusia. Anda ingat tentu dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Dan ketika sesudah menciptakan manusia, dikatakan di situ bahwa manusia diciptakan dengan sungguh amat baik. Itu yang pertama, bahwa ketika merenungkan turut bekerja dalam segala sesuatu, Allah tidak hanya menciptakan manusia tetapi juga menebusnya. Di mana penebusan Allah itu dilakukan dalam diri Allah Putra, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di mana lewat korbannya, di mana Ia adalah pribadi yang benar, tak bercacat dan tak bernoda, rela menyerahkan tubuhnya sebagai korban yang utuh dan sempurna supaya menjadi penebus bagi dosa-dosa kita. Kalau Anda merenungkan dalam kisah Perjanjian Lama, anak domba jantan saja, hewan saja, itu bisa menebus, bisa menjadi pendamai bagi dosa umat manusia. Betapa lebihnya anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Dialah pribadi yang benar, pribadi yang tiada cacat, menjadi persembahan yang sempurna kepada Allah, sehingga kita yang berdosa artinya hutang kita banyak kepada Allah, ditebus oleh Yesus dengan korbannya, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang berhutang tetapi menjadi pribadi yang merdeka oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita yang menebus kita. Dan tidak berhenti di situ, di mana Allah tidak hanya menebus, tidak hanya menciptakan tetapi juga menebus, tetapi juga memelihara ciptaannya itu hingga supaya tetap layak dan kudus hingga sampai pada akhirnya. Sehingga kalau kita merenungkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kita merenungkan demikian bahwa Allah tidak sekedar menciptakan manusia, tetapi juga menebusnya sekaligus memelihara, menjaga, supaya ciptaannya itu layak, supaya ciptaannya itu kudus hingga akhir hidup manusia, sehingga bisa dikumpulkan dalam kerajaan Allah yang Maha Kudus. Dan kalau kita renungkan di sini bahwa manusia itu diciptakan dengan sungguh amat baik dan ditebus oleh karena pengorbanan Kristus, dan gereja kita memberikan sarana supaya kita tetap terjaga dan terpelihara kekudusannya. Di mana kita punya 7 sakramen, di mana lewat perayaan sakramen itu kita mendapatkan rahmat penebusan itu, dan kita tetap terjaga kelayakannya, tetap terjaga kekudusannya. Sehingga kita tidak perlu khawatir, kendatipun kita pernah jatuh, pernah berdosa, janganlah lupa dan janganlah putus harapan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Murah dan Maha Pengasih, sehingga kalaupun kita berdosa dan pernah jatuh, janganlah lupa juga untuk berani bangkit, supaya kita mendapatkan rahmat pengudusan, supaya kita tetap terpelihara kelayakannya, tetap terpelihara kekudusannya. Sehingga sikap kita terkait dengan bacaan yang kedua ini dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, kita meyakini bahwa Allah itu sangat mengasihi semua ciptaannya. Baik itu manusia yang baik kepadanya,
baik itu manusia yang seringkali tidak tahu terima kasih kepadanya. Allah itu sangat mengasihi semua orang tanpa memandang muka. Dan Allah tetap baik kepada semua orang yang juga jahat, walaupun banyak orang jahat dan tidak tahu terima kasih kepada Allah. Maka betapa lebihnya kita, betapa lebihnya Anda yang mau mengasihi Allah, yang mau mengasihi Tuhan Yesus. Tentunya kita akan lebih dikasihi dan mendapatkan kebaikan Tuhan karena kita mau mengasihi Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 28 bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Saya yakin Anda juga mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Kita semua mengasihi Tuhan Yesus. Maka betapa lebihnya kita daripada mereka yang seringkali tidak tahu terima kasih dan sering mengabaikan Tuhan. Betapa lebihnya kita, betapa lebihnya Anda yang selalu berupaya bagaimana caranya mengasihi Tuhan dan mengutamakan Dia dalam hidup kita. Maka kalau kita dalam hidup kita dapat mengutamakan Tuhan dan mengasihi Dia dalam hidup kita, maka kita tentunya akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, rahmat demi rahmat yang sangat kita butuhkan. Oleh karena itu saudara-saudariku, dari bacaan yang kedua ini semakin mengajak kita untuk meyakini bahwa Allah selalu menghendaki yang terbaik untuk hidup kita. Dan kebaikannya ini menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa bertekun dan bekerja sama dengan rahmat Tuhan, supaya lewat cara hidup kita, supaya lewat kita yang rapuh ini bisa menjadi tanda kebaikan bagi sesama. Sehingga kebaikan yang kita rasakan dari Allah juga dirasakan oleh orang lain, oleh karena diri kita menjadi sarana kebaikan Tuhan itu. Sehingga apa yang kita lakukan, ragam kebaikan yang kita lakukan membuat orang lain sadar bahwa Allah sungguh baik dalam hidupnya, sungguh baik dalam hidup kita. Bisa jadi loh, saudara-saudariku, bahwa orang lain itu tidak yakin bahwa Allah itu baik oleh karena kita tidak menunjukkannya. Maka mari kita bekerja sama dengan rahmat Tuhan supaya kita yang mengalami kebaikannya, yang mengalami cintanya, kita ingin menunjukkan kebaikan itu sehingga orang lain menjadi yakin bahwa memang benar Allah itu baik dan selalu baik. Dan itulah yang bisa kita renungkan dalam bacaan yang kedua, terutama dalam ayat yang ke-28 tadi, di mana Allah turut bekerja untuk mendatangkan shalom, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, kita ingin lanjutkan lagi permenungan kita pada hari ini, pada minggu biasa yang ke-17, di mana tadi dalam sesi yang pertama, kita mendengarkan kutipan sabda yang menguatkan perjalanan hidup kita. Dari sesi yang pertama tadi kita bisa merenungkan demikian bahwa Salomo meminta yang sangat penting untuk hidupnya, yaitu meminta hikmat supaya bisa melayani, supaya bisa memimpin bangsa pilihan dengan baik, mampu membedakan dari memutuskan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan bisa memimpin dan juga bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan bangsa pilihan itu. Dan ternyata apa yang dinyatakan oleh Salomo itu juga menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Anda butuh apa yang bisa Anda sampaikan kepada Tuhan, yang sekiranya kebutuhan ini sangat penting untuk hidup kita, penting untuk mengembangkan iman kita,
dan penting juga untuk mengembangkan kepribadian kita. Dan Salomo menunjukkan bahwa ia meminta yang sangat baik untuk dia sebagai raja, di mana ia melayani dengan baik dengan hikmat yang diberikan kepada Allah itu. Lalu dalam bacaan yang kedua, kita menjadi tahu bahwa Allah itu bekerja dan mengerjakan segala sesuatu supaya apa? Supaya kita manusia itu selalu mendapatkan kebaikannya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Allah, tentunya betapa lebih dikasihi olehnya. Di mana kita akan lebih dikasihi dan mendapatkan kebaikan dari Allah oleh karena kita adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Dan kita, dalam diri kita yang rapuh ini, bisa menjadi tanda kebaikan Tuhan lewat segala hal yang bisa kita lakukan kepada sesama, sehingga bisa meyakinkan orang yang sering ragu akan kebaikan Tuhan. Nah, lalu dalam bacaan Injil, ini juga sangat terkait dengan apa yang kita renungkan, baik itu dalam bacaan pertama dan juga dalam bacaan yang kedua, bahwa pada bacaan Injil hari ini, kita bisa merenungkan bahwa tentang hal kerajaan surga, di mana kerajaan surga itu diumpamakan dengan banyak hal pada hari ini. Pertama, diumpamakan seperti seorang penggarap ladang yang menemukan harta karun di ladang, diumpamakan seperti pedagang kaya yang mencari mutiara berharga, diumpamakan juga seperti pukat. Nah, kita ingin merenungkan satu persatu terkait dengan sabda Tuhan, terutama Injil yang kita dengar pada hari ini. Baik itu dalam bacaan pertama maupun bacaan yang kedua, kita tadi mendengar bahwa Salomo meminta yang sangat penting untuk hidupnya. Dan dalam bacaan yang kedua, bahwa mengasihi Tuhan itu menjadi panggilan hidup kita. Mengasihi Tuhan berarti menjadikan Dia pusat hidup kita. Sehingga kalau kita mengasihi Dia, tentu Allah turut bekerja atas hidup kita dan memberikan segala yang baik untuk hidup kita. Dan pada hari ini kita mendengarkan kutipan Injil yang sangat indah, yang bisa kita renungkan, di mana kerajaan surga atau kerajaan Allah itu diumpamakan dengan penggarap ladang yang menemukan harta karun di ladang yang bukan miliknya. Lalu juga yang kedua adalah seorang pedagang kaya yang sedang mencari mutiara yang berharga. Lalu yang ketiga tentang pukat itu tadi. Kita yakin bahwa Yesus hadir ke dunia mewartakan kerajaan surga itu, mewartakan kerajaan Allah itu, di mana Yesus melalui sabdanya, melalui karya-karya mukjizat yang Ia lakukan, dan juga terutama kehadirannya secara utuh, Yesus menegaskan dan mewartakan kerajaan surga itu sudah ada di tengah-tengah kehidupan kala itu dan juga di tengah-tengah kehidupan kita. Karena persis seperti dikatakan misalnya dalam Injil Matius bab 12 ayat 28, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Maka kalau Yesus melakukan tanda-tanda mukjizat, orang mati dibangkitkan lagi, orang kusta dibuatnya tahir, orang buta dibuatnya melihat, orang yang tuli dibuatnya mendengar, maka dari situ menjadi sebuah tanda agung kemuliaan Tuhan, di mana Yesus adalah Allah yang ingin mengembalikan suasana ciptaan yang rusak itu menjadi pulih lagi, menjadi baik lagi. Nah, kerajaan surga atau kerajaan Allah ini menjadi pokok pewartaan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa seluruh hidup Yesus, sabdanya dan lewat karya-karyanya dan juga terutama kehadirannya, bahkan dalam peristiwa akhir hidupnya, sengsara, wafat dan kebangkitannya, menjadi sebuah penegasan bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh hadir di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Maka setiap karya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus menjadi sebuah penegasan bahwa Yesus adalah yang mewartakan kerajaan Allah
dan Yesus menghadirkan kerajaan Allah itu. Pernah kan Anda mendengar suatu kali Yohanes yang sedang dipenjara itu mengutus para muridnya dan bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang dinantikan itu? Apakah engkau Mesias yang dinantikan itu? Apakah engkau utusan Allah yang dinantikan itu? Lalu Yesus mengatakan kepada murid Yohanes supaya menyampaikan pesan ini kepada Yohanes yang kala itu sedang dipenjara. Dikatakan demikian. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya pergi kepada Yohanes sambil mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, dari pernyataan Yesus Tuhan ini sebenarnya ingin meyakinkan Yohanes, akulah dia yang dinanti-nantikan itu. Di mana Yesus adalah Tuhan Allah yang membawa kebaikan dan kepulihan bagi manusia ciptaan Allah yang rusak akibat dosa. Sehingga Yesus dalam hidupnya memang sungguh-sungguh mewartakan kerajaan surga itu, kerajaan Allah itu, sehingga orang menjadi yakin bahwa kerajaan surga tidak jauh, tetapi ada di tengah-tengah mereka, di mana Yesus ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita merenungkan kerajaan surga atau kerajaan Allah, kerajaan surga artinya yang di surga itu, yang meraja di surga itu siapa? Tentunya Tuhan Allah. Maka sama kalau kita merenungkan kerajaan Allah sama juga seringkali disebut sebagai kerajaan Allah. Karena ketika Allah yang meraja, ketika Allah yang menjadi yang berkuasa, maka kita bisa mengalami keselamatan, bisa mengalami sukacita. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, ini menjadi kekuatan dan penegasan kala itu bahwa Yesus hadir membawa kerajaan Allah itu. Yesus hadir meyakinkan orang bahwa Yesus menjadi tanda kemuliaan Allah dan membawa keselamatan bagi begitu banyak orang. Sehingga ketika melihat ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, itu menjadi tanda bahwa Allah sudah meraja. Kalau Allah sudah meraja, kalau Allah sudah menguasai, maka yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar, yang mati pun bangkit. Karena Allah yang meraja dan menguasai manusia. Dan seturut pengalaman para rasul dan seturut pengalaman iman para murid, mereka meyakini bahwa Yesus Kristus itulah kerajaan Allah itu. Dasar dari pernyataan iman itu adalah ketika para rasul, ketika para murid mengalami sungguh bahwa Yesus pernah mengalami sengsara, pernah mengalami kematian, mengalami kegelapan makam, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan juga atas dasar peristiwa pencurahan Roh Kudus, peristiwa Pentakosta, mereka menjadi yakin bahwa Yesus Kristuslah kerajaan Allah itu, di mana lewat hadirnya, lewat Ia yang berkuasa, maka segala kebaikan itu sungguh-sungguh kita rasakan. Sehingga itulah pengalaman para rasul, pengalaman para murid bahwa ketika Yesus hadir ke dunia, Ia mewartakan kerajaan Allah itu. Setelah peristiwa kebangkitan, yang menjadi pokok pewartaan para rasul adalah Yesus Kristus itu sendiri sebagai kerajaan Allah, di mana ketika Yesus yang meraja, Yesus yang berkuasa, maka banyak orang mengalami sukacita, banyak orang mengalami mukjizat yang luar biasa. Dan ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah atau kerajaan surga, Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa Yesus tidak pernah mengecualikan orang. Semua orang, baik itu orang kecil, orang menderita, orang berdosa, orang yang tersingkir, semuanya disatukan dalam kuasa kasih Tuhan.
mendapatkan kebaikan Tuhan. Maka kalau kita dengar dalam kutipan Injil hari ini, di mana pada hari ini kutipan Injil mengatakan kepada kita bahwa kerajaan surga itu seperti pertama tadi seorang buruh harian, seorang penggarap ladang yang menggarap ladang yang bukan miliknya. Dan ketika menemukan ada harta karun di situ, tidak sengaja ketika ia mencangkul, ketika ia membersihkan lahannya, ditemukan di situ ada harta karunnya. Betapa bahagianya seorang pekerja ini. Lalu juga ternyata tadi dikatakan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga itu tidak mengecualikan orang, bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sangat relevan dan aktual. Baik itu bagi mereka yang sederhana, bagi mereka yang menengah ke bawah, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Kerajaan Allah itu juga sangat relevan dan aktual untuk mereka yang berkecukupan, untuk mereka yang berlebih dalam tatanan ekonomi dan juga kedudukan, di mana tadi dikisahkan dalam perumpamaan itu, kerajaan surga itu seperti pedagang yang kaya, yang mencari mutiara yang terbaik, mutiara yang sangat berharga. Nah, dari kedua perumpamaan ini, kerajaan surga itu seperti seorang pekerja upahan, kerajaan surga itu seperti seorang pedagang yang kaya. Sebenarnya mereka itu sama-sama bersukacita, tadi dikatakan bahwa mereka itu sama-sama bersukacita bukan karena pertama-tama menemukan harta karun yang ada di ladang itu, bukan pertama-tama menemukan mutiara yang berharga dan langka itu, tetapi yang membuat mereka bersukacita itu adalah mereka merasa yakin bahwa sebentar lagi, dalam waktu yang singkat, mereka bisa memiliki, pertama tadi memiliki ladang itu, dan juga memiliki mutiara yang sangat berharga tadi. Di mana yang satu merasa bahagia, bersukacita karena sebentar lagi memiliki ladang yang ada harta karunnya. Lalu yang satu merasa sangat berharga karena mutiara yang langka itu akan segera menjadi miliknya. Dan untuk mendapatkan itu semua, untuk mendapatkan ladang yang ada harta karunnya itu, untuk mendapatkan mutiara yang sangat berharga dan langka itu, mereka dengan rela dan juga dengan ikhlas menjual seluruh miliknya supaya bisa mendapatkan yang utama, mendapatkan yang sungguh-sungguh luar biasa untuk hidup mereka. Maka ketika Yesus mengatakan hal kerajaan surga itu seperti seorang pekerja, seorang upah harian yang menggarap ladang, lalu seperti seorang pedagang yang kaya, itu menandakan bahwa kerajaan surga itu bisa menjadi daya tarik bagi banyak orang. Bisa menarik banyak orang supaya orang bisa mengorbankan banyak hal untuk kerajaan surga ini. Untuk sesuatu yang sangat luar biasa untuk hidupnya dan yang utama untuk hidupnya. Dan mereka sungguh-sungguh bisa merelakan banyak hal supaya bisa memiliki harta yang sangat berharga itu. Ketika tadi kita mendengar bahwa mereka menjual seluruh miliknya, berarti mereka berdua ini, baik itu penggarap ladang tadi maupun pedagang yang kaya itu, ketika mereka sama-sama menjual seluruh miliknya, kan tadi dikisahkan bahwa dalam bacaan Injil tadi, baik itu penggarap ladang maupun pedagang yang kaya itu, mereka rela menjual seluruh miliknya demi yang satu itu. Demi harta karun itu. Demi mutiara yang sangat berharga itu. Nah, artinya di sini apa? Bahwa ketika mereka berani menjual seluruh hidupnya, maka mereka mengalihkan perhatian mereka tidak kepada yang remeh-remeh itu, kepada yang sederhana itu, tetapi mereka mengarahkan seluruh hati, pikiran, perasaan, bahkan hidup mereka kepada yang utama, yaitu kerajaan surga dan kebenarannya. Sehingga
orientasi hidup yang digambarkan oleh dua orang tadi, mereka berubah dari yang fana menuju yang baka. Orientasi hidup mereka berubah dari yang sementara kepada yang utama. Nah, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita bahwa kerajaan Allah dan kebenarannya itu bisa menarik banyak orang untuk memperjuangkannya. Kerajaan Allah itu apa? Seperti dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kita bisa baca dalam bab 14 ayat 17. Di mana kerajaan Allah itu adalah di mana Allah yang sungguh-sungguh meraja. Di mana kerajaan surga itu Allah sendiri yang menjadi raja, yang menjadi penguasa atas hidup kita. Maka kalau kita membiarkan Allah itu meraja dan menguasai hidup kita, maka kita tentunya fokus perhatian kita kepada kebenaran, fokus perhatian kita kepada damai sejahtera, fokus perhatian kita kepada sukacita itu. Seperti dikatakan misalnya dalam Ardas KAJ tahun 2015 sampai tahun 2020, terkait dengan hal kerajaan Allah ini dikatakan di situ bahwa mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini berarti membiarkan Allah meraja dan membimbing hidup kita demi kebaikan bersama. Maka kalau pada hari ini Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti penggarap di ladang, seperti pedagang yang mencari mutiara berharga, tentunya mereka berani bertaruh, berani mengorbankan semuanya demi kerajaan Allah itu, demi sesuatu yang sangat berharga untuk hidupnya. Karena apa? Karena sesuatu yang sangat berharga itu meyakinkan mereka, bisa membawa mereka kepada sukacita, bisa membawa mereka kepada kebahagiaan kekal. Maka tadi dikisahkan bahwa dalam perumpamaan yang selanjutnya, bahwa kerajaan surga itu seperti pukat, di mana kita ingin ketika kita fokus kepada apa yang berkenan di hati Tuhan, kita mengutamakan Dia dalam hidup kita, dan kita membiarkan Allah merajai dan menguasai hidup kita, tentunya kita ingin mengutamakan kebenaran itu. Kita mengutamakan damai sejahtera itu. Kita mengutamakan sukacita itu. Di mana kita ketika kita hidup di tengah dunia ini, seringkali dunia menawarkan kebohongan. Di mana dunia seringkali menawarkan kebencian. Di mana dunia seringkali menawarkan berita bohong, berita hoax, dan ujaran kebencian. Ketika dunia menawarkan damai yang hanya sementara saja. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk berani membiarkan Tuhan Allah merajai, membiarkan Yesus merajai kita, dan membiarkan Dia menguasai hidup kita. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dikatakan benar tadi. Yang jahat dipisahkan dari yang benar. Yang benar mendapatkan ganjaran hidup kekal, lalu yang jahat dicampakkan ke dalam dapur api, dan di situ ada ratap dan kertak gigi. Maka kita ingin agar ada dalam bagian orang yang benar itu. Orang yang benar adalah memperjuangkan dan membiarkan Allah menguasai hidupnya. Dan inilah yang menjadi ajakan bagi kita semua dalam Injil yang kita dengar pada hari ini. Mari kita biarkan Allah merajai hidup kita dan menguasai hidup kita dan membimbing hidup kita. Kalau kita mau membuka hati dan membiarkan Allah merajai dan menguasai hidup kita, tentunya kita dalam hidup kita ingin mengembangkan dan memperjuangkan apa yang pernah Tuhan Yesus perjuangkan selama Ia hidup, selama Ia ada di tengah-tengah para murid dan di tengah kaum bangsanya. Sehingga apa yang kita dengar pada bacaan Injil hari ini menjadi semangat dan kekuatan kita bahwa kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita,
bukan ragam keinginan kita, bukan ego kita. Tentu kita secara manusiawi butuh segala hal yang bisa menopang hidup kita. Secara ekonomi, secara finansial, mengembangkan talenta dan bakat kita, promosi-promosi jabatan yang kita harapkan, itu memang bisa mengembangkan hidup kita. Tetapi jangan lupa, ketika kita ingin hidup bahagia dan bersuka cita, seperti dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kita ingin berjuang dan mengalami kebenaran, damai sejahtera dan sukacita kalau kita bisa membiarkan Allah sungguh-sungguh merajai dan menguatkan kita. Maka dari bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, satu hal yang bisa kita tanamkan dalam diri kita dan bisa menjadi kekuatan kita. Mari kita biarkan Tuhan Yesus menjadi Raja dan sungguh-sungguh Raja atas hidup kita. Bukan lagi ego kita, bukan lagi keinginan kita. Semoga apa yang Anda harapkan, semoga apa yang Anda inginkan, sungguh-sungguh selaras dan juga seturut apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga apa yang kita inginkan sungguh-sungguh dikabulkan. Oleh karena apa? Keinginan dan kebutuhan itu selaras dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terima kasih Anda sudah berkenan mendengarkan permenungan pada hari ini. Kita ingin agar sabda yang kita dengarkan pada hari ini semakin mampu membuat kita membiarkan Tuhan Yesus menjadi Raja dan sungguh-sungguh Raja atas hidup kita. Maka pada kesempatan ini kita ingin akhiri permenungan kita pada hari ini dengan berdoa. Kita mohon kekuatannya supaya kita dimampukan untuk membiarkan kuasanya berkuasa penuh atas hidup kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena sabda putramu yang kami dengar pada hari ini, meyakinkan kami bahwa ketika kami mau membuka hati dan membiarkan Yesus Kristus putramu menguasai hidup kami, maka kami akan mengalami sukacita, mengalami damai, mengalami kegembiraan, mengalami kebaikan-Mu. Maka pada kesempatan ini, di mana kami boleh kembali merenungkan sabda-Mu, di mana kami boleh kembali meneguhkan iman kami lewat sabda yang kami dengar pada hari ini, memampukan kami untuk bisa membuka hati dan membiarkan Tuhan Yesus berkuasa penuh atas hidup kami. Kami yakin bahwa ketika kami membiarkan Tuhan Yesus dan mengizinkan Tuhan Yesus berkuasa penuh atas hidup kami, maka kami mengalami sukacita, maka kami mengalami damai-Mu. Dan semoga kuasa-Mu yang Maha Kudus juga boleh menyentuh setiap orang yang pada saat ini sakit, yang pada saat ini putus harapan, yang pada saat ini mengalami kegelapan. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyapa saudara-saudari kami umat-Mu yang dengan setia mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit pada hari ini. Semoga kuasa Allah Maha Kudus menjamah mereka, menguasai mereka, dan menguatkan mereka, sehingga mereka mendapatkan kepulihan, sama seperti Yesus, Tuhan, menunjukkan kerajaan-Nya, menegaskan hadirnya kerajaan-Mu lewat kesembuhan-kesembuhan dan mukjizat yang Ia lakukan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang putus harapan oleh karena kehilangan pekerjaan, oleh karena pendapatan mereka menurun, oleh karena segala hal yang tidak baik dan juga segala hal yang mereka alami membuat mereka putus harapan. Semoga sabda putra-Mu pada hari ini menguatkan mereka dan menumbuhkan harapan mereka untuk tetap bisa berpengharapan kepadamu dan meyakinkan mereka masih ada jalan untuk bisa mengembangkan hidup mereka dan mengembangkan perekonomian mereka. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang mengalami jauh dari-Mu.
Semoga mereka semua Engkau jamah dan Engkau kuatkan di mana ketika mereka mengalami jauh darimu, semoga mereka disadarkan bahwa ketika mereka jauh darimu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan semoga Engkau juga bisa menyapa mereka lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk bisa kembali kepadamu. Doa ini kami aturkan kepadamu, ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah turun atas kita semua yang mendengarkan dan juga meresapkan sabdanya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la.